Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman BBO semua. Masih bersama saya Willy Luksa di acara Bincang Business Owner. Nah, kali ini kedatangan tamu spesial ini. Selamat datang di acara BBO Pak Julius. Selamat datang. Ya, jadi untuk teman-teman ketahui ya, ini saya sedang bersama salah seorang pelaku bisnis legend. Ini legend ini. Melegenda. Ya, ya, Pak. Oke, selamat malam Pak Julius. Kebetulan teman-teman maaf ini kebetulan kita take videonya di malam hari. Jadi saya mengucapkan selamat malam buat Pak Julius. Selamat datang. Ya, selamat malam semuanya. Oke. Terima kasih ya Pak waktunya di saat barusan saya dengar ini masih di kerjaan, ini masih di gudang, mau meluangkan waktunya nih untuk berbagi bersama kita semua ini. Oke. Oke, Pak Julius, coba deh mungkin ada Iya. mungkin ada beberapa teman-teman ya yang mungkin belum kenal atau belum tahu nih Pak Julius ini. Tadi saya bilang legend, ini legend apa gitu kan? Tapi sebagai prolognya aja ya Pak ya. Saya kenal Bapak itu Iya. dari tadi siang nih Pak. Saya mencoba untuk mengingat-ingat tadi. Saya kenal dengan Pak Julius nih kayaknya sudah lebih dari 20 tahun loh Pak. Betul. Itu baru saya yang kenal Bapak kan, belum Bapak dengan bisnisnya gitu. Jadi ketika itu saya masih tinggal di Magelang, Pak. Saya buka usaha toko ikan hias. Nah, inilah ketemu dengan Bapak. Ya, Pak? Iya. Kalau salah saya masih ingat namanya Lux Aquarium. Iya Pak, diambil dari nama saya Pak Luksa, jadi Lux Aquarium gitu. Iya. Oke. Sekarang bukan tentang saya Pak, bukan tentang Lux Aquarium. Ini sekarang tentang Bapak nih, tentang Julius Wijaya gitu. Dan bisnisnya, karena ini menarik gitu ya. Jadi sebelum sampai ke sana, mungkin Pak Julius bisa menyapa dulu nih teman-teman yang nanti bisa nonton acara ini Pak. Silakan Pak. Selamat malam semuanya. Semoga dalam masa pandemi ini Anda selalu dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan selalu. Sekian dari saya ya. Dan semoga sehat selalu. Amin, Bapak juga. Jadi, ya. Begini, Bro Willy. Jadi saya itu memulai bisnis ikan ini memang dari keluarga saya ini suka sekali sih dengan ikan, dengan burung, kemudian dengan hewan-hewan yang lain. Jadi saya itu mulai dari kecil sudah terbiasa kasih makan ikan, kasih makan anjing, kasih makan burung, apapun lah yang berbau tentang hewan-hewan begitu. Jadi memang hobi apa saya. Jadi saya jadinya terbiasa dengan yang namanya pelihara yang namanya itu sudah menjadi sehari-hari, jadi kebiasaan sehari-hari seperti itu. Kemudian awal memulai bisnis itu karena saya dulu pernah menjadi staf karantina di Sea Life Aquatic, yaitu adalah PMA di Surabaya. Kemudian PMA itu mengalami bangkrut sehingga saya kehilangan pekerjaan. Kemudian saya harus memulai ternak, yaitu adalah ternak ikan gapi yang dibawakan oleh kakak saya, kakak teman saya. Jadi kakak teman saya dari Sri Lanka, gapinya yang saya rasa saat itu yang paling bagus, 13 pasang ya pada waktu itu. Kemudian saya ternakin ke
sampai banyak di lahan kurang lebih sekitar 150 meter persegi ya. Kemudian saya mulai saya pasarkan ke Jakarta, ke Surabaya, ke daerah Malang dan sebagainya, termasuk di Tulungagung sendiri seperti itu. Pak, saya potong Pak. Tadi kalau misalnya Bapak bicara tuh Sea Life Aquatic ketika Bapak di sana itu tahun berapa Pak? Ya. Itu tahun 1997. 97. Iya. Oke. Kemudian ketika Bapak memutuskan untuk tadi Bapak bilang ya bahwa perusahaannya itu tutup gitu ya, lalu Bapak berwira swasta kan gitu ya Pak ya, beternak dengan gapi. Itu berarti tahun 97 juga Pak, langsung saat itu juga gitu Pak. Juga, iya. Tahun 90 jadi langsung ya Pak ya. Nah, saya 95 mulai masuk Sea Life. Jadi 95. Ya, tapi berdikarinya maksudnya memutuskan untuk bekerja sendiri secara wira swasta tadi itu 97 setelah dari Sea Life Aquatic ya Pak. Kayaknya saya pernah dengar loh Pak, Sea Life Aquatic itu, tapi oke lah itu tidak menjadi pembahasan kita kali ini gitu Pak ya. Pembahasan kali ini nih Pak Juliusnya. Oke Pak, kalau tadi Bapak bicara tentang memulainya, Pak. Tadi sebelum sampai Bapak memulai itu, tadi saya bilang Pak, ini mungkin belum ada beberapa teman-teman ini, Pak Julius ini pernah dengar tapi di mana ya gitu kan. Jadi sebentar saya potong sebentar. Saya punya ini Pak, saya punya materi yang saya akan share. Mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi ini saya lihat nih Pak, kalau Bapak bisa kelihatan nggak Pak ya slide-nya Pak? Saya buka di website ini Pak, websitenya Bapak. Oh iya. Nah, ini websitenya Bapak. Ini jadi saya kasih prolog sedikit Pak nanti buat teman-teman. Nanti juga sepanjang acara juga nanti kita berikan ilustrasinya supaya bisa lebih melihat gitu ya Pak apa yang Bapak kerjakan gitu. Wah, ini ya Pak. Ini yang kolam Bapak nih ya Pak. Oh iya, mungkin yang di situ mungkin foto-foto lama ya. Oh, ini foto-foto lama ya Pak ya. Yang terbaru saya, iya, ini foto yang tapi kan lama. Ini saya sekarang pernah sudah tambah hektar lagi. Oh, oke, mantap. Nanti tolong saya dikirim ya Pak. Nanti saya berikan ke teman-teman biar bisa ada ilustrasinya ya Pak ya. Iya. Yang ini loh Pak. Nah ini nih Pak, ini mantep nih Pak. Lihat nih Pak. Waduh, ini packingan ikan semua ini. Oke. Jadi hanya prolog aja sih, saya iseng-iseng saya melihat terus supaya bisa lebih tahu gitu kan, biar bisa menggambarkan gitu. Oke Pak, kalau tadi ya Pak, Bapak bilang 97 Bapak memulai, berarti sekarang sudah berapa tahun Pak? 24 tahun Pak? Iya, hampir 25 tahun ini. 24 tahun. 25 tahun. Wah, ini makanya kenapa dibilang legend itu kan udah sekian lama gitu ya Pak. Siapa yang nggak, kalau di dunia ikan itu nggak ada yang nggak tahu nih kalau Pak Julius ini kan. Oke, Pak, kemudian Pak, kalau misalnya tadi tahun 97 Bapak mulai, Bapak beternak gapi. Kemudian ketika Bapak bisa pasarkan itu ke beberapa daerah lain, Surabaya, Malang dan tempat-tempat lain, itu memulainya itu sulit nggak Pak? Maksudnya untuk memperkenalkan produk gapi Bapak ke buyer-buyer gitu. Ketika itu. Nggak terlalu sulit pada waktu itu, karena satu, kita punya produk yang bagus, jadi spesial ya. Jadi seperti itu. Memang kualitasnya bagus dulu. Jadi seperti itu. Jadi dicari gitu ya Pak. Dan kemudian bahkan ini yang membuat saya tambah
tambah bisa menjadi besar karena bermula dari ikan gapi ini saya diorderin itu ikan-ikan yang lain. Jadi ikan koki terutama seperti itu. Iya. Karena ya saya punya ide pada waktu itu, ternyata koki ini banyak sekali begitu. Kemudian saya suka sih seperti ikan gapi, kemudian ikan moli, plati, pedang, kemudian diskus, kemudian koi, kemudian pokok ikan-ikan yang bisa dikawin silangkan dan menghasilkan strain-strain baru. Jadi saya kurang lebih sekitar data ya, ikan yang akan nanti teruji di pasar selama mungkin puluhan tahun ke depan dan masih worth it nanti untuk dikerjakan, yaitu adalah ada 5 varian spesies ikan, yaitu koi, koki, kemudian angel ini termasuk diskus dan manfish. Kemudian ikan cupang, kemudian ikan ovovivipar termasuk yaitu tadi plati, kemudian gapi, pedang, moli, ikan yang beranak. Terus tambahan satu, ikan yang beranak. Apa Pak? Ovivipar apa Pak? Istilahnya itu? Vivipar. Ya, pembuahannya di dalam. Jadi yang ke cupang ya kelima, satu lagi yang ini butuh perjuangan, yaitu ikan-ikan jenis siklit, utamanya ya siklit besar, yaitu adalah lohan. Seperti itu. Masih pasang trennya ini nggak bisa langgeng terus, tapi ini kerja, ini yang jadi PR-nya Pak Beli ya sebagai ketua P2. Bukan, sudah enggak Pak, sudah enggak ketua lagi saya Pak. Digantikan yang lain Pak, gantian tugasnya. Iya. Kan ini karena bisa maksudnya dikawin silangkan, kemudian menjadikan strain-strain baru, kemudian dia bisa diberikan nilai tambah dengan pakan, dengan sentuhan apapun ya. Jadi dia punya added value seperti itu. Itu layak. Jadi ini masuk sebagai besar ikan. Kenapa saya putuskan untuk koki sebagai main business? Karena ya itu tadi. Karena kita bisa inovasi, kreasi juga ya di itu. Kan ada seninya kalau kita bisa menghasilkan strain-strain baru, varian baru, kemudian bisa memberikan nilai tambah pada ikan ya, seperti itu. Iya, saya bisa memahami Pak. Saya pribadi bisa memahami itu Pak. Ada seninya, ada serunya gitu ya Pak ya. Ada kepuasan tersendirinya gitu ya Pak. Oke. Pak, kembali Pak ke ini deh, ke bisnis Bapak. Pak, nama yang saya tangkap dari sini namanya adalah Tirta Mas Agung Abadi ya Pak ya? Iya betul. Tirta Mas Agung Abadi. Jadi begini, itu ceritanya begini ya. Saya itu bisnis ini terus terang ditolak oleh orang tua saya, yaitu papa saya sendiri gitu loh. Papa saya itu senang ikan, tapi pada waktu anaknya berbisnis ikan ditolak mentah-mentah. Oh gitu Pak? Karena dia begini. Iya, karena begini ceritanya. Waktu di Tulungagung itu, meskipun di Kediri, Blitar, Tulungagung, pada waktu itu satu orang pun, orang yang kerja ikan punya mobil aja nggak ada. Seperti itu. Gitu ya Pak? Oke, ketika itu begitu ya Pak ya? Oke. Kemudian kenapa kamu kok kerja ikan? Ini omsetnya kecil. Kan sendiri aja, dia beli mobil aja nggak bisa, kok kamu tiru. Nah gitu. Tapi saya pada waktu itu pengen ya
orang kan punya ide kan beda-beda ya pada waktu itu. Bapak saya nggak melihat pada waktu di kerjaan saya di Silef. Di luaran sana itu bisnis ini sudah bisnis yang menjanjikan pada waktu itu. Seperti itu. Tapi bapak saya lihat karena dia di desa. Seperti itu. Ya istilahnya informasi kurang gitu. Kemudian supaya ya udah nggak apa-apa ditolak. Nggak dikasih modal juga nggak apa-apa pada waktu itu. Pokok tetap lanjut. Seperti itu. Oke. Kemudian, pada waktu pilih-pilih nama, pada waktu kita buat UD itu, ya sudah. Ya karena sorry, ada telepon masuk ini. Iya Pak, mudah-mudahan bisa jadi bertahan begini, sebentar pada awal kita bikin itu, saya teringat ini gara-gara papa saya, ya toh, saya mau punya UD begitu. Istilahnya balas dendam, ya sudah. Nama dia saya masukkan ke dalam UD. Oh gitu, jadi Pak. Tirtamas itu papa saya itu namanya Wang Sui Chin, Sui Kim. Sui itu air, Kim itu emas, air emas. Tirtamas gitu. itu ya, saya Pak, sematkan di situ dalam bahasa Indonesia namanya Tirtamas. Oke. Karena saya ada di Tulungagung, ya udah. Agungnya dipakai. Tulungagung saya ambil Agungnya aja. Kemudian nama abadi sih saya pengen kerjaan saya itu langgeng seperti itu. Wah, amin Pak. Namanya ceritanya keren. Begitu. Oke. Mantap. Jadi ini mungkin nggak banyak orang yang tahu ya Pak ya, nggak banyak orang yang mendengar cerita ini nih, gitu. Bisa agak keras ya. Oke. Sudah terdengar Pak? Terdengar jelas? Agak kecilan. Agak kecil. Coba sebentar ya, saya coba keraskan. Sudah maksimal ini Pak, sudah maksimal. Iya, mungkin karena faktor sinyal ya. Bisa jadi Pak. Tapi bisa terdengar ya Pak ya? Terdengar tapi kecil sekali. Sebentar, saya tak pakai headset dulu. Halo ya? Ya oke. Gimana Pak sekarang? Sekarang bagaimana? Sebentar, saya tak pakai headset supaya bisa dengar. Oke. Ya Pak, take your time Pak. Gara-gara ada telepon masuk tadi. Oke, no problem Pak, no problem. Nanti bisa kita amankan itu. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Ya begitu ceritanya, sehingga tercipta namanya UD Tirtamas Agung Abadi. Seperti itu. Iya mantap itu. Berarti kalau tadi sekilas itu berarti sebenarnya walaupun menerima tantangan ya Pak ya, ada tantangan dari orang tua yang menolak gitu, Bapak tetap setel mantep gitu ya Pak untuk tetap di bisnis ikan gitu ya Pak. Iya, seperti itu. Oh iya Pak, lebih jelas ini suaranya nih Pak. Suara Bapak juga lebih jelas. Iya, ini sekarang pakai headset Pak. Iya. Oke, saya lanjut Pak. Ini menarik ini. Apa namanya, interview saya sama Bapak ini asik ini. Pak, ketika itu UD Tirtamas Agung Abadi itu dengan tadi yang Bapak bilang ya Gapi, lalu kemudian bukan beralih ya Pak, berarti berekspansi ke koki dan ikan-ikan lain gitu. Koi, betul. Nah, Pak, sampai ratusan jenis. Sampai ratusan jenis ya Pak ya, ikan-ikan hias air tawar ya Pak ya. Iya. Nah, betul. Pak, saya tuh mau bertanya, apa sih kalau tadi kan Bapak bilang tantangan yang pertama datang dari pihak keluarga yang nggak setuju awalnya ya Pak ya, awalnya seperti itu. Iya. Terus ketika bisnis ini sudah dimulai Pak, ketika bisnis ikan hias Bapak ini bukan sekedar showroom toko gitu ya Pak, Bapak kan distributor nih ceritanya, bahkan mungkin produsen ya Pak, Bapak ternak berarti kan produsen. Nah, iya. Pertanyaan saya itu tantangannya Pak atau kesulitannya ketika di awal-awal Bapak mendirikan UD Tirtamas Agung Abadi itu apa Pak Julius? Oh, tentu saja karena saya
Ya masalah permodalan sih pasti. Itu Permodalan. biasa itu alasan, tapi itu alasan klise ya. Oh, Seperti klise Pak itu. ya? Klise gitu Pak? Iya, ternyata seperti itu. Kenapa Pak? Maksudnya untuk Ternyata berusaha untuk mengembangkan lagi atau bagaimana Iya, Pak? Iya, seperti itu. Jadi pengennya sih anak muda kan cepet-cepet begitu. Seperti itu. Emang kok bisa anak muda Pak? Emang sekarang nggak muda Pak? Masih muda loh. Oh iya, tapi yang dulu lebih muda. Dulu lebih muda. Saya kan baru tahun 97, pada waktu itu umur 23 atau 24 mulai usaha ya, seperti itu. Jadi memang saya berangkat dari apa? Dari betul-betul kecil ya, karena tanpa modal ya. Jadi modalnya juga modal utangan ya. Jadi saya ya bukan dapat fasilitas yang sudah punya kolam, punya saya hanya bisnis ini cuma sepeda motor aja. Sampai sekarang pun masih ada sepeda motornya. Oh iya Pak. Jadi Jokoloro istilahnya. Apa itu? Memulai dari Jokoloro itu apa Pak? Cari ikan di Tulungagung ya. Tulungagung itu saya berangkat. Jadi saya itu dari Pare Kediri ya. Sebuah desa, sebuah kota kecil ya di kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri begitu. Jadi saya setiap hari, mulai pagi hari bisa jam 6 atau jam 7 saya berangkat ke Tulungagung cari ikan, kemudian kembali meskipun hujan apapun saya harus kembali karena khawatir kadang orang tua ya, seperti itu. Nah itu saya jalani bertahun-tahun seperti itu. Jadi sampai saya bisa beli mobil itu ya bermula dari saya naik sepeda motor seperti itu. Kirim dengan sepeda motor, kemudian kirim pakai bis, kita jualan di Irian Barat. Saya pernah jualan di pinggir kali Pak? Di Irian Barat ya. Iya. Irian Barat. Jadi, Irian Barat mana Pak maksudnya Pak? Irian Barat Surabaya. Jadi Surabaya. Pinggirnya Kali Emas. Jadi yang sekarang ini menjadi Pasar Gunung Sari. Itu jadi pasar misbar istilahnya. Misbar itu apa Pak? Gerimis bubar. Sampai 3. Iya, gerimis bubar seperti itu. Kita jualan di pinggir kali. Jadi saya berangkat memang betul-betul bukan dari pedagang yang dengan fasilitas yang baik seperti itu. Tapi memang betul-betul saya merangkak dari bawah seperti itu. Justru di sini menariknya Pak. Menariknya itu ketika bisnis itu dikerjakan, tantangannya ada. Kadang-kadang itu kita yang pemula-pemula ini bisa jadi menyerah di tengah jalan gitu ya Pak, tidak melihat keuletan atau keyakinan atau apa istilahnya tuh integriti, terlalu kemauan gitu ya Pak. Nah ini yang bisa dipelajarin sebenarnya nih dari Pak Julius, ini mantap ini. Jadi tadi kalau dari Kediri terus kasarannya ke Tulungagung ambil ikan, jualannya ke Surabaya, itu sendiri semua Pak? Oh enggak, jadi saya punya rekan kerja yang diajak kerja. Saya beruntung ada Pak Mao itu, bapaknya Antonius. Iya. Seperti itu. Ya itu yang saya itu dari awal ya Pak? Iya, dari awal sampai sekarang. Iya. Iya. Oke. Seperti itu. Iya. Oke, mantap. Jadi saya punya hutang budi banyak dengan bapaknya Anton. Tapi sebagai balasannya saya juga kasih ilmu saya semuanya. Iya dong Pak. Itu kan timbal baliknya ya Pak. Timbal baliknya saling menguntungkan kan, harusnya begitu ya Pak ya. Oke. Iya. Pak, jadi kemudian memang seperti itu. Kalau Bapak dari Kediri, Bapak kan setahu saya tinggalnya sekarang di Tulungagung ya Pak. Pindah Tulungagung berarti kapan Pak? Saya pindah ke Tulungagung itu ya tahun 2004. 2004. Jadi tahun 2004 itu ya, tahun 2004 setelah saya menikah.
Seperti Begitu. itu. Dan mantep tinggalnya Jadi di Tulungagung. pada waktu itu setelah saya menikah, saya harus bikin sarang sendiri seperti itu. Sarang. Seperti itu. Iya, 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 iya. Pak, kemudian Pak, dari sejak berdiri, tantangannya ada gitu ya. Bapak memulai dari nol ya, bisa dibilang begitu ya. Tidak ada fasilitas, tapi Iya, Bapak tetap maju iya, terus gitu. Tantangannya tadi Bapak bilang ada ya, sudahan. Tapi kemudian Pak, kita bicara, ini saya bicara sebelum Corona ya Pak ya, karena nanti yang Corona ada iya. sesinya lagi. Nah, tantangan Oh ketika iya. kesulitan terbesar Pak, kesulitan terbesar dari Bapak mulai sampai dengan tahun 2019 lah, berarti saya bilang sebelum Corona itu Pak ya. Oh iya. Itu apa Pak kalau saya boleh tahu, tantangan atau kesulitan terbesarnya? Oh, jadi begini. Kalau tantangan pasti karena kita ini kan barang yang dijual adalah barang hidup. Otomatis kan bisa mati. Ya, masalah hama penyakit ini menjadi momok seperti itu. Ya, meskipun saya belajar seperti apapun pasti ada loss, ya, seperti itu. Kemudian cara untuk mengatasi koi, kemudian ikan-ikan yang terindikasi virus, dia tidak bisa lolos istilahnya dengan yang namanya kasus virus seperti itu. Jadi bulan 6, 7, 8 itu adalah masa-masa di mana kita akan defisit. Oh Ya gitu kita Pak. mesti harus, iya, kita harus 68. rajin-rajin sebelumnya kita menabung, kemudian ada jualan yaitu ikan-ikan dari jenis yang lain yang lebih kuat atau tahan di musim itu. Itu untuk subsidi silang. Kemudian saya jual barang-barang yang mati, tapi yang masih sejalan dengan ikan. Contoh obat-obatan, kemudian pakan, kemudian jaring, serok, apapun yang tools atau equipment tentang perikanan di situ. Aksesoris. Kemudian iya, seperti itu aksesoris. Kemudian saya mulai menarik ini kan yang di hilirnya, saya itu perdagangan ya, toh, supplier, kemudian kita ada sedikit ekspor ya, seperti itu. Ini ada di hilir. Kemudian karena arus internet ya, supply chain yang hari ini semerawut, agak berubah begitu, beda dengan yang dulu, sehingga saya memutuskan untuk menarik sampai ke hulu, yaitu di sektor budidayanya, karena kita ingin menyamakan level, yaitu adalah level di tingkat produksi. Yang sebelumnya belum adanya akses internet, para petani kan aksesnya hanya ke pedagang seperti saya seperti ini. Jadi kita kolaborasinya kan seperti itu. Tapi begitu ada Facebook, aplikasi ya, kemudian dia kan bisa berjualan, menjual hasil produksinya sendiri sampai ke tingkat end user seperti itu. Sehingga otomatis ada sedikit gangguan ya, sehingga saya harus punya strategi baru untuk mempertahankan bisnis saya, yaitu adalah kita menarik sampai ke tingkat hulu seperti itu. Budidaya. Jadi kemajuan teknologi itu Pak ya, digital, istilahnya kita bilang dunia digital itu juga merubah konsep, merubah sesuatu yang Bapak sudah mapan sebelumnya, tapi juga di situ Bapak tidak menyerah, tidak mau langsung hanyut begitu, tapi Bapak juga merubah konsep sehingga menjadi ngambil ke arah budidayanya Pak ya, di bagian hulu gitu ya Pak. Iya, saat ini saya berani menobatkan bahwa saya sekarang ini adalah komodo, bukan dinosaurus. Oh, komodo. Iya, karena kok begini, saya itu dulu itu menyebarkan ikan ke seluruh Indonesia itu dengan membangun, yaitu dengan kolega bisnis itu cuma 18. Termasuk petani-petani.
Tapi yang 18 ini hilang, sekarang sudah tidak punya pekerjaan apa-apa. Oke. Seperti itu. Iya, karena begini, dia itu nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Dia menganggap rivalitasnya itu adalah anak-anak kecil. Seperti itu, mungkin karena kurang informasi, kemudian kurang membaca dan sebagainya, kemudian dia nggak pernah menghitung omset ya, seperti itu. Ya, mengalir ya, mengalir aja gitu ya. Iya, nggak ada data, nggak ada data sehingga ini. Dia tahu-tahu kempis hilang bisnisnya seperti itu. Iya. Jadi masih. Kalau saya kan ya mungkin meskipun saya lama, tapi kan memulainya saya masih muda. Wah. Jadi mungkin masih ya, termasuk milenial. Muda tua itu relatif Pak. Kemauan belajar itu yang menurut saya lebih penting Pak. Loh iya dong. Kemauan untuk mengerti bahwa zaman berubah dan nggak bisa juga dengan model lama, sehingga juga harus ikut berubah gitu Pak ya. Seperti itu. Wah mantap Pak. Tadi lanjut. Saya kan tadi bertanya nih yang sebelum corona. Nah, di setiap segmen di BBU ini saya juga pasti menanyakan Pak ke narasumber saya kaitannya dengan tahun 2020 ya Pak ya. Ini siapa sih yang nggak ngerti, siapa sih nggak merasakan corona effect gitu ya Pak, efek dari pandemi corona ini. Tapi yang saya ingin tanyakan ke Bapak, Pak, sepanjang tahun 2020 ketika kita mulai mengenal corona dan efeknya Pak, itu kira-kira apa yang terjadi dengan bisnis Bapak ketika itu? Terpengaruhkah atau bagaimana? Terpengaruh growth positif Pak, yang luar biasa. Oh ini perlu diceritain Pak, perlu diceritain dong. Iya, jadi terjadi yang namanya eskalasi ya, pertumbuhan yang positif ya, istilahnya eksponensial saya bilang, bukan linear lagi seperti itu. Jadi pada waktu pandemi kemarin, saya itu sudah, karena pemain lama mungkin ya, kita begitu ada krisis atau apapun itu, barang hobi ini akan meningkat, seperti itu. Seperti itu. Jadi corona itu secara bisnis bagus ya Pak ya, di tempat Bapak jadi meningkat gitu ya Pak ya? Iya. Banyak orang yang mungkin dari dia harus nggak bisa ke kantor, jadi faktor stresnya tinggi, di rumah stresnya tinggi, larinya ke hobi ya Pak, nyara ikan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Sampai berapa persen Pak, kalau boleh tahu Pak, gambaran umum aja perbedaan antara ketika corona itu bisa naik sampai dengan berapa? Kalau saya itu meningkat sampai 500% lebih jadi omset itu. Selama kurun waktu kurang lebih sekitar 6 bulanan ya. 6 bulan. Jadi sekitar 6 bulan itu mengalami lonjakan yang luar biasa, seperti itu. Jadi saya melakukan yang tak jual macam-macam. Jadi tambah jenisnya seperti itu, ya. Jadi apapun laku. Apapun laku ya Pak, apapun laku gitu. Apapun laku. Jadi kita melakukan shifting market pada waktu itu. Oke. Jadi barang pada waktu itu di awal-awal kan para eksportir juga kesulitan untuk kirim ya ke luar negeri karena ada pembatasan di sana seperti itu. Ya. Kemudian di sini pasti terjadi booming. Kayak saya lihat gejalanya kan kok omsetnya tambah. Tapi untuk yang di retail Jawa seperti itu. Oke. Kemudian ada kemudahan, yaitu adalah kita masih bisa kirim-kirim lewat bis, kereta api dan segalanya ya pada waktu itu. Termasuk bisnis ini masih dilindungi dengan istilahnya surat-surat dari kementerian, sehingga kita masih bisa lancar di bisnis ini pada waktu itu, nggak ditutup seperti pariwisata. Iya. Itu. Jadi ikan-ikan pada waktu itu di Jakarta yang punya eksportir menjual dengan harga yang murah-murah ya sudah tak masukkan di sini. Nah, kemudian tampung aja di Tulungagung banyak-banyak pada waktu itu. Kemudian yang jual orang Tulungagung.
kemudian dibawa lagi ke Jakarta pada waktu itu. Iya, iya. Iya, iya, itu terjadi ya, Pak ya? Itu terjadi gitu ya? Terjadi. Oke. Seperti Iya, itu. Iya, iya, itu hal-hal yang menarik ya. Baguslah kalau pada waktu iya. Iya, betul corona. Tapi Pak, corona sudah setahun lebih ya Pak ya, setahun lebih di sini. Itu sampai dengan sekarang masihkah grafik yang tadi Bapak bilang sampai dengan naik sekian? Oh enggak. Ini sudah kembali ke asalnya. Normalnya gitu ya Pak ya, kembali Jadi, ke normalnya. Iya, iya, iya. Seperti Iya. itu. Oke, Pak. Ini 2 pertanyaan terakhir nih Pak Julius. Pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya. Pak, bisa dong Pak Iya. kasih apa ya istilahnya itu untuk saya dan teman-teman yang mungkin baru di posisi gambarannya Pak ya, di posisi pemula begitu, sedang mulai untuk mencoba untuk berbisnis secara wira swasta begitu. Bapak tolong dong berikan tips kira-kira apa sih yang bisa dilakukan di saat ketika usaha itu masih merintis begitu. Oh iya, jadi begini, yang namanya bisnis ikan ini kan jadi bukan ikannya aja yang dijual, ya, termasuk orangnya juga toh, seperti itu, ya. Jadi ikannya juga unggul, orangnya juga di-upgrade jadi unggul seperti itu. Yang namanya ikan unggul itu berarti ikan itu baru punya nilai itu kalau ikan plus estetika plus kesehatan sama dengan punya nilai atau punya value seperti itu. Kemudian kalau untuk orangnya sendiri sih, ya pasti yang penting ya jujur sih. Ya, jujur itu adalah nomor 1 ya. Kemudian masalah membangun kepastian terhadap orang lain seperti itu. Kita harus pastikan ikan yang dijual ke tempatnya dia pasti bagus. Kemudian bisa menjanjikan dia harus untung. Yang namanya bisnis kan tidak bisa salah satu pihak yang untung, tapi harus win-win solution seperti itu. Ya, kita harus bisa membangun kepastian, ya, kepastian terhadap size, kepastian terhadap kesehatan ikan, kepastian dengan harga yang kompetitif seperti itu. Mengenai harga sih relatif ya, tapi kita harus bisa memastikan gitu ya. Ya bisnis itu harus pasti, saya bilang seperti itu. Ya. Kalau boleh saya tambahkan Pak, tadi di awal Bapak cerita berarti di awal mulai Bapak memulai dengan sebuah tantangan dari keluarga itu juga yang dibutuhkan adalah komitmen juga ya Pak, kalau boleh saya tambahkan ya Pak ya. Karena kalau di awal tantangan itu muncul lalu kemudian Bapak menyerah ya nggak jadi seperti sekarang ini mungkin gitu ya Pak ya. Iya, itu vitamin bagi saya itu. Vitamin. Iya. Oh iya Pak, saya juga dengar ini Bapak juga sekarang merambah ke produksi ini ya Pak, pelet ya Pak, pakan ikan koi ya Pak. Oh iya. Jadi saya lihat tuh Pak di salah satu postingan kawan kita itu, di salah satu WhatsApp statusnya itu bertruk-truk lagi diturunkan itu Pak, pelet merek yang Bapak punya itu. Apa Pak mereknya? Hero Harmony dan Hiroyuki. Harmony dan Hiroyuki itu saya lihat loh Pak, itu dari truk dipindahkan itu, wah ini bertruk-truk gitu. Iya. Itu Bapak produsennya Pak ya? Harmony itu ya kita kolaborasi dengan salah satu perusahaan besar di Tulungagung, jadi seperti itu. Jadi Harmony ya kita membangun harmonisasi dengan ini pembudidaya. Yang nyerap pakan kan pasti pembudidaya, dan kita memang dalam pelihara ikan ya, budidaya ikan itu harus ada harmonisasi hidup dengan ikannya, dengan ekosistemnya seperti itu. Kemudian masalah Hiroyuki ya, Hiro itu adalah pahlawan ya, pahlawan bukan buat saya sendiri,
Tapi pembudidaya itu harus bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya, Wah. bagi desanya, kemudian bagi negaranya, seperti itu. Iya. Ya, Wah, seperti itu. jadi setiap nama yang Bapak ciptakan itu mengandung filosofi ya Pak ya. Tadi Iya, UD Tirta Mas Agung Abadi ada ceritanya, produksi pelet yang Bapak seperti itu. ciptakan pun juga Kalau U-nya itu, berfilosofi. iya. Kalau U-nya itu Julius. Kemudian yang Ki itu Kiting yang punya pabrik. Oh gitu. Iya, mantap. Iya. Seperti Oke. itu. Ide itu begini. Kalau ide mengenai pakan itu begini, ya. Saya ini kan jiwa aktivisnya tinggi ya, seperti itu. Jadi kita sering kasih kalau saya ada pemikiran, kalau saya punya ilmu, ya udah kasihkan ke orang aja, seperti itu. Iya, saya lihat Jadi, beberapa kali ya Pak, Bapak ketika ada event-event itu pun atau ada seminar apa yang berkaitan dengan ikan hias, Bapak pun juga hadir dan memberikan ini ya Pak ya, memberikan materi gitu ya Pak ya, ketika itu ya Pak. Iya, jadi orang hidup kan pasti harus ada yang di legacy ya, yang diwariskan seperti itu. Nah, kalau saya ya kan dia enggak punya apa-apa, punyanya itu ya kasihkan aja. Apalagi ilmu ya gratis. Wah ini kita nggak kulaan. Ini Pak, soalnya kan ada juga Pak yang nggak mau, ada juga yang nggak mau berbagi ilmu Pak, gitu. Seperti itu. Kalau saya sih pengen membangun manusia sih, ya seperti itu. Jadi aset itu kan bukan hanya gedung-gedung atau apapun bisnis, tapi manusia itu juga aset seperti itu. Nah, kalau munculnya pakan itu, ya saya itu melalui pakan ini pengen ya Indonesia itu menjadi produsen, yaitu produsen kelas dunia seperti itu. Nah, yang jadi kendala ini kan masalah pakan. Kalau hari ini dengan zaman keterbukaan, orang cari genetik yang terbaik bisa, karena sudah berteman di Facebook, IG dan sebagainya. Untuk mendapatkan itu kan relatif mudah, nggak tertutup seperti dulu, ada akses, ada konektivitas seperti itu. Kemudian dalam hal merawat banyak sekali diskusi-diskusi di online, apapun dia kalau pilih orang yang tepat, yang berhasil, yang punya cara dan langkah yang baik dan itu udah berhasil ya tinggal ditiru aja. Tapi masalah pakan ini kan available-nya, sediaannya ini kan bukan 1-2 bahan, berpuluh-puluh bahan, dan ini tidak bisa dibeli orang kecil seperti itu. Kalau kita pelihara koi, semua pakannya dari Jepang, berapa cost-nya? Bisa saingan dengan Jepang kan? Nggak mungkin. Sehingga muncul ide saya, pakan ini harus murah di Indonesia. Ya saya pengen membangun rivalitas lewat orang-orang ini yang saya bangun, aset-aset orang pembudidaya di Indonesia. Saya pengen jadi triggernya untuk rivalitas dunia seperti itu. Terbukti kan sudah banyak koi-koi, koki-koki, kemudian dari Tulungagung, dari Blitar, ya bisa bersaing, ya toh di luar negeri, beda dengan dulu seperti itu. Iya. Wah mantap itu Pak. Oke. Last question, Pak Julius. Pertanyaan terakhir. Wah ini sayang nih kalau sudah sampai terakhir, tapi ya saya juga nggak enak kalau terlalu lama, nanti Bapak masih kerja, ini saya mengganggu waktunya. Gitu. Oh enggak, ini sudah selesai ini Pak. Selesai. Iya. Oke Pak, terakhir nih Pak, Pak harapan. Jadi saya tahu ya sebagai business owner, pemilik bisnis ini ya berharap supaya kerjaan pasti kedepannya semakin lancar. Tapi kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira harapan atau apa ya, ekspektasi atau rencana mungkin ke depan ini Bapak mau bawa kemana nih bisnis Bapak ini? Jadi begini, dengan adanya arus internet ya, yang semakin hari semakin mantap ya, ini juga membawa berkah, jadi juga membawa yang namanya masalah tentunya ya. Jadi hari ini kita lagi menata
manajemen ya di perusahaan kami supaya ya ingat-ingat oleh petuah dari orang tua, jangan menempatkan istilahnya bisnis dari dalam satu keranjang. Kalau yang satu busuk nanti busuk semua. Kemudian perusahaan kami ini saya bagi menjadi 3 sekarang, yaitu adalah Tirta Mas Agung Abadi tetap basicnya adalah supplier ikan. Jadi dengan konsep IKI, yaitu adalah instalasi karantina ikan dengan menerapkan CKIB-nya yang dari sistem dari pemerintah. Jadi yang CKIB sendiri ini karena itu butuh kita secara manual, butuh data recording. Kemudian saya mulai melakukan digitalisasi di situ. Saya membuat yaitu adalah aplikasi yang tanpa kabel yang disematkan di dalam HP, jadi sistem Android, tapi masih sekarang ini masih di intern kami ya. Kita bisa melakukan recording harian, kemudian update stok harian, kemudian memastikan bahwa ikan yang terrecording sakit ataupun nggak kondisi itu nggak bisa dikirim. Jadi anak buah nggak bisa melakukan penjualan seperti itu. Jadi kita pengen memastikan bahwa ikan yang dikirim itu ikan yang sudah mengalami CKIB seperti itu. Wow. Kemudian yang kedua kita bagi yaitu adalah Golden Triangle. Golden Triangle itu ya Golden Triangle TBK. Jadi T-nya ini bukan terbuka, Pak. saya Tulungagung, Blitar, Kediri. Tulungagung, Blitar, Kediri. Itu pada waktu. Jadi pada waktu begini ceritanya sama Pak Menteri kan dicanangkan. Jadi TBK ini Tulungagung, Blitar, Kediri ini adalah segitiga penghasil ikan hias, produksi ikan hias Indonesia seperti itu. Itu ada SK-nya. Ya. Seperti itu. Yang namanya segitiga emas, makanya tak sebut Golden Triangle TBK seperti itu. Ya itu yang jadi yang jualan barang-barang mati seperti kayak pasir malang, kemudian pakan, plastik kemasan, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi itu adalah yang di divisi budidaya. Jadi divisi budidaya itu namanya Blue Farm. Nah, itu lagi-lagi begini, pada waktu itu kita ngikuti forum nasional pada waktu itu. Dari kata energi blue. Jadi dari seluruh rantai produksi itu tidak boleh nggak boleh ada sisa, istilahnya zero waste. Seperti itu. Jadi makanya tak kasih nama Blue Farm, eco-friendly and sustainable seperti itu. Nah itu berputar di masalah budidayanya. Jadi ada budidaya ikan koi, ikan mas koki, kemudian di situ ada budidaya sapi perah, kemudian di situ ada pertaniannya, Pak? Yaitu sudah lama. Saya memulai sapi perah itu tahun 2010. Iya, seperti itu. Iya. Berarti nggak cuma ikan dong, Pak? Ya nggak, bukan bicara ikan hias aja nih. Sapi. Enggak, makanya apalagi, saya Pak? Kan bilang saya kemudian ada rusa. Rusa. Yang benar Pak, rusa Pak. Iya. Iya. Itu di mana Pak? Di Tulungagung juga? Iya. Di Gunung Sendang. Di Sendang. Seperti itu, kemudian besarin ikan dewa. Apa meneh ikan dewa Pak? Apa itu ikan dewa Pak? Itu loh yang ikan dewa itu ikan yang per kilo harganya mahal itu. Sekarang lagi di istilahnya lagi coba pasarkan ya. Memang mahal itu. Jadi harganya sudah jutaan. Mungkin Pak Weli bisa mengunjungi di web namanya ikan dewa atau Wang Puliau. Tak terlupakan. Seperti itu. Jadi ini merupakan makanan bukan hanya bergizi tapi makanan bergengsi. Sama halnya dengan ini sarang walet seperti itu. Iya, konsumsi ya Pak ya, berarti konsumsi. Iya. Ekspor itu Pak. Ekspor ke Cina ya hari ini. Jadi di Cina itu
orang dianggap kaya kalau dia bisa jamu dengan ini uang polio itu. Seperti itu. Paham. Oke, wah Ya. ini Tadi apa ya? Sampai Apa, Pak? geladrah tadi. apa Pak? Yang ditanyakan apa sampai geladrah. Oh lah itu tadi. Pak, rencana ke depan. Ya ini tadi Bapak Jadi, bilang. rencana ke depan ya ini mulai seperti itu. Tapi saya punya ide besar, yaitu pengen mewujudkan yang lama sekali sudah kita nggak kerjakan karena sibuk dengan yang lainnya. Apa Yaitu tuh, Pak? memang saya itu rindu mulai pengen ternak itu kita nggak istilahnya cuma tunjuk. Sekarang kan tunjuk ini kawinkan ini. Tapi pengen memulai betul-betul ya jadi pembudidaya lagi seperti itu, seperti dulu. Nah, dengan ide yang namanya Living Art and Technology, jadi bukan tentang kehidupan, kemudian tentang seni, kemudian juga tentang teknologi, seperti itu. Jadi memang ya masih rahasia ya. Jadi ikannya itu nanti saya buat bagaimana begitu ya. Tapi yang pasti kita mau bikin unique koi dan unique goldfish seperti itu. Iya. Seperti Oke. itu. Tapi saya sudah ya nggak pernah saya publish ya. Saya ngilang ini hasilnya seperti ini, saya ngilang ini hasilnya seperti ini dan ini saya sudah. Jadi, Sudah mulai. Ya. Masih not for publish ya. Iya Pak, itu masih di ranahnya. Kalau di pabrik gitu ya Pak, ada ruang produksi itu nggak semua bisa masuk, kan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, Pak. Seperti itu. Pertanyaan saya habis. Jadi senang sekali ketemu Pak Julius ini, walau kita di Zoom ya Pak, nggak ketemu secara face to face, tapi ya jarak sudah tidak menjadi halangan lagi ya Pak ya, kita bisa berjumpa. Pak, ini keren sekali Pak, materi yang kali ini itu di awal tadi Bapak bilang bahwasannya Bapak menikmati dan passionnya memang di ternak gitu ya Pak, Bapak ternak, dan diakhiri materi ini pun juga pembicaranya adalah rencana ke depan ingin beternak tapi yang dengan ada variasi yang berbedanya. Wah, ini nyambung dari awal sampai akhir tuh ketemu loh Pak di situ Pak. Jadi di tengah-tengahnya ada tips-tips, di tengah-tengahnya ada banyak hal yang bisa dipelajarin dari Bapak dan bisnis Bapak. Mudah-mudahan nanti saya dan teman-teman yang menonton ini bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya Pak, membangun manusianya gitu. Amin. Ya Pak gitu. Iya. Oke, Pak Julius, terima kasih buat waktunya Pak. Oke. Sehat selalu. Iya. Semakin sukses. Amin. Mudah-mudahan rencana kedepannya ini segera bisa terwujud dan saya boleh melihat ini eksperimennya nanti seperti apa gitu ya Pak nantinya. Iya. Oke, gitu ya Pak. Kita tutup ya Pak bincang-bincang kita kali ini ya Pak. Iya. Sehat selalu Bapak. Sukses. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak. See you. Yuk, see you.